Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah malam kali ini kita akan membahas surah baru, surah Al-Adiyat, surah yang ke-100, urutan yang ke-100. Bapak Ibu, barusan tadi sore saya membaca terkait dengan situasi cuaca yang semakin dingin karena bumi agak jauh dari matahari. Akan lebih dingin kalau misalkan berdiri di depan ini AC. Lebih dingin. Nah, saya nggak apa-apa, saya udah pakai jaket. Saya nggak apa-apa. Saya malah panas. Kalau saya malah panas. Jadi tadi sempat ada perbincangan kenapa sekarang ini hawanya kemudian terus agak dingin dan gemerges. Jadi kalau yang tidak kuat dengan cuaca ya mungkin meriang gitu. Ternyata salah satunya adalah ada jarak sekian berapa? 52 juta ya. Jarak bumi menjauhi matahari. Ada di beritanya, nanti tinggal Bapak Ibu tinggal membaca. Nah, jamaah rahimakumullah, surah Al-Adiyat yang akan kita kaji pada malam kali ini nanti akan berbicara terkait dengan kuda dan manusia. Apa hubungannya manusia dengan kuda? Karena Al-Adiyat ini di awal-awal surah itu menyebut tentang kuda. K-U-D-A-D-A, jaran. K-U-D-A-D-A, kuda. Sehingga nanti kita akan lihat, gitu ya. Oleh karena itulah kemudian kita akan mengkaitkan apa hubungannya ayat yang satu dengan ayat yang ke-6. Nanti kita akan menjadi tahu insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. 11 ayat, kita akan lihat terjemahannya dulu Bapak Ibu, baru nanti kita masuk lihat ke tafsirnya. Wal 'adiyati, wawnya adalah waw qasam, namanya waw sumpah, demi, itu wa. Wal 'adiyati. Al-Adiyat adalah kuda perang, kuda yang biasa dipakai untuk perang, namanya kuda perang. Kuda yang sering dikepang namanya kuda kepang. Itu jaran kepang. Kuda yang sering dikepang namanya jaran kepang. Berarti ini adalah kudanya adalah kuda spesial. Artinya gini, kuda biasa dengan kuda perang kan ada perbedaan ya Bapak Ibu. Sebagaimana kemudian kita, saya, kemudian Bapak Ibu dengan tentara itu kan secara fisik berbeda. Karena kalau tentara kan dilatih, ada kekuatan fisiknya. Kuda biasa yang hanya dirawat, kemudian dikasih makan rumput, masukkan kandang lagi, itu tentunya akan berbeda dengan kuda yang dilatih dan kemudian larinya dipacu, kemudian dikasih trik untuk menghindar dari serangan dan sebagainya. Nah, Allah itu bersumpah dengan kuda perang, dhabha, yang berlari kencang, terengah-engah. Bahasa kita napa nek kita nek kuda terengah-engah, nek manusia ngos-ngos ngeh-ngeh. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan, ngos-pindu, ngos-ngosan. Kemudian ayat kedua, fal muriyati qadha. Fal muriyati, karena saking kencangnya berlari. Kalau tapal kuda, kalau sekarang kan ada apa Pak? Besinya. Itu kalau misalkan bersentuhan dengan batu kan memercikan kayak api, percikan api. Ini
yang memercikkan bungan api dengan hentakan kakinya. Karena saking kencingnya, klotak-klotak. Bapak Ibu, ada yang pernah berjalan kemudian memercikkan api jenengan? Berjalan tapi keluar api. Gitu. Ini saking kencangnya kuda perang itu berlari. Kemudian fal mughirati subha. Fal mughirati yang menyerang, fal mughirati secara tiba-tiba, dadakan, subha pada waktu pagi. Sesuatu yang datangnya tiba-tiba kan mengagetkan. Pernah nggak kemudian gempa itu datangnya ngasih tahu dulu, hati-hati sebentar mau gempa gitu. Kan tiba-tiba. Terakhir kemarin berapa skala liter Pak? 6,4 ya. Bapak Ibu pada kemana waktu itu? Oh, masih di masjid. Oh, alhamdulillah. Tapi tidak pada keluar kan? Jazakallah khair. Saya waktu itu sudah istirahat lebih awal karena pada Isya. Yang ramai di lantai 4 pada teriak-teriak mahasiswanya itu. Saya cuma terbuka jam 8 gempa, tidur lagi, pindah tempat. Inilah ketika serangan tiba-tiba. Jadi nanti kita akan mengkonversi Bapak Ibu. Kalau waktu dulu serangan yang mengagetkan adalah serangan dengan kendaraan kuda. Itu mengagetkan karena kuda adalah kendaraan tempur yang paling cepat dan gesit. Kalau zaman kita sekarang apa Bapak Ibu? Nah, Bapak? Sukhoi, Apache, jet, itu kemudian terus kan jet itu meraung-raung. Kalau jet hipersonik lah, jet hipersonik, bukan jet yang bekas, tapi hipersonik yang baru. Sama seperti kuda, kalau nyerangnya dia gesit, tiba-tiba pasti mengagetkan yang diserang. Sama kalau suara jet, suaranya meraung-raung di udara, bahkan kemudian dilempar, lemparnya baru lempar, dia sudah sampai mana itu, sudah sampai jauh, saking kencangnya. Ini fal mughirati subha, yang menyerang dengan tiba-tiba. Fa'asarna bihi naqa'a, fa'asarna, sehingga menerbangkan dengan serangan yang tiba-tiba dan kakinya menghentak tanah dengan kencang, itu menerbangkan debu. Jadi terus mapul-mapul. Kalau ketela yang baru diangkat dari rebusan, kebul, niki mapul. Fa wasabna bihi jama'a. Maka fawasabna, kuda itu menyerang bihi dengannya jama'a, kumpulan musuh. Jam'ah adalah musuh yang sedang berkumpul diserang tiba-tiba. Jadi kemudian dalam 5 ayat pertama itu Allah bersumpah dengan kuda perang, dan yang disumpahi adalah innal insana lirabbihi lakanut. Kita di sini Bapak Ibu. Kita maksudnya adalah inna, sesungguhnya, al insana, manusia, ada al ta'rif di sini. Kenapa dibaca na bukan nu? Karena ada inna. Ini yang menjadikan isim dibaca nasab. Li rabbihi, sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya lakanut, sungguh sangat ingkar. Kanidun kanudun, akilun akulun, naimun naumun, syaribun syarubun. Ada syaruhan, ada syarungan. Dengan yang mana? Maksudnya apa? Kalau kanidun adalah orang yang ingkar, tapi kalau kanudun sering dan sangat ingkar. Kalau akilun orang yang makan, tapi kalau akulun orang ini sering dan banyak makan. Syaribun orang yang minum, tapi kalau syarubun banyak dan sering minum. Naimun orang yang tidur. Kalau naumun orang yang sering dan banyak tidur. Di rumah malam tidur, tempat kerja tidur, di pengajian melek. Nah inilah yang akan nanti disumpahi. Jadi Allah bersumpah dengan lafal di atas itu untuk menjumpahi ayat yang ke-6. Ini adalah isi dari sumpahnya itu. Jadi intinya di sini Bapak Ibu. Jadi innal insana, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Rabbnya, kepada Tuhannya.
Ini sebagai prolog, maka kita masuk kepada tafsirnya. Jamaah rahimakumullah, suratul Adiyat Makkiyah. Masih ingat nggih Makkiyah? Ada ya yang turun sebelum berhijrah. Dalam satu pendapat mana Khalil Qattan. Wa ya ihda asyrati ayat, ada 11 ayat dalam surah Al-Adiyat. Kenapa disebut dengan surah Al-Adiyat? Li'anna Allah iftatahaha bil qasami bil adiyat. Karena Allah memulai surah ini dengan sumpahnya demi kuda perang. Al-Adiyat adalah kuda perang. Kuda perang, kuda. Di dalam Al-Qur'an, jamaah rahimakumullah, itu banyak nama-nama hewan yang disebutkan. Lebih kurang berapa aja? 20-an. Di sini disebutkan kuda. Kalau dalam surah Al-Fil apa disebutkan? Gajah. Kemudian burung, tayran ababil. Kemudian ba'udatun, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk. Ada nyamuk. Kemudian ada apa namanya? Kata, kemudian difda, kemudian ada jarad, belalang, ada ular, kisah Nabi Musa. Kemudian ada kuda di sini, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Laba-laba, al-ankabut, kemudian an-naml, semut. Apa itu? An-nahl, lebah, kemudian yang apa lagi tadi saya ingat? Al-Baqarah, sapi. Kenapa boleh? Saya itu baru 9. Ada 20-an. Belum yang lain-lain, banyak. Artinya adalah ada keistimewaan. Kalau misalkan jenengan punya banyak waktu, boleh dilihat kenapa Allah menyebut binatang ini. Pastikan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mohon maaf, keledai. Itu kan juga disebutkan. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nggak usah dengan contohkan, saya sudah pernah dengar sendiri, nggak usah dicontohkan. Itu suaranya keledai. Itu suara yang paling jelek. Tapi ada keistimewaan, misalkan nyamuk Bapak Ibu. Jadi kan kalau misalkan nangkap nyamuk, bisa nggak terdeteksi jantan atau betina? Saya tidak tahu. Tapi mungkin Bapak Ibu yang kemudian di peternakan mungkin bisa memahami mana jantan, mana betina. Tapi ba'udah, pada seekor nyamuk betina terdiri dari 3 jantung. Jantungnya ada 3. Kemudian dia memiliki 6 buah pisau. Jadi masing-masing punya pisau dipakai untuk membelah apa lagi? Kulitnya kita. Itu punya 6 pisau. Kemudian dia memiliki 48 gigi. Coba jenengan pernah lihat nyamuk gosok gigi? Jadi sebenarnya kita itu digigit nyamuk atau ditusuk nyamuk? Disedot, malah disedot nyamuk. Masih ada kelebihannya Bapak Ibu. Nyamuk itu memiliki alat detektor untuk mendeteksi kulit coklat sama kayu coklat. Itu bisa membedakan mana kayu, mana manusia. Itu alat detektor. Dan dia kemudian kan detektornya suhu panas itu. Dia kemudian memiliki alat yang bisa mendeteksi kualitas darah terbaik pada manusia. Bagian mana toh? Bagian apa yang sering digigit nyamuk atau ditusuk nyamuk atau disedot nyamuk? Kan bagian yang tidak sering kita pegang. Misalkan kalau telapak tangan kan sering berinteraksi dengan benda, kan keras. Belakang telinga yang jarang disentuh, kening yang jarang disentuh, itu adalah darah. Dan dia bisa memilih darah rokum wahid, darah terbaik. Kalau kita apa? Pertamax Deck. Premium mah nggak mau dia. Level premium, Pertalite itu nggak mau. Pertamax Deck. Maka dia nggak mau nyedot kemudian darah dari telapak tangan kita. Kadang kalau saya lihat ada nyamuk di telapak kaki, itu saya ketawa. Nyamuk ini gimana? Itu kan telapak kaki. Mau cari apa kamu di situ? Kan nggak kuat Pak. Karena telapak kaki kan keras. Tapi kalau di sini itu kan dan dia memiliki cairan itu yang menjadikan darah kita tetap cair sehingga bisa ditarik. Maka darah kita kalau ketika digigit nyamuk tidak dikasih cairan yang keluar dari nyamuk itu akan cepat kering sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh nyamuk. Dan nyamuk punya obat anestesi. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu, aduh kan nggak kerasa, itu obat anestesi sedang bekerja. Kalau habis baru terasa gatal, itu obat anestesinya habis.
Nyamuk minta obat anestesinya tuh itu nyamuk. Kuda juga memiliki keistimewaan. Jadi kuda termasuk salah satu atau bahkan disebut satu-satunya transportasi perang tercepat pada waktu itu. Itu kuda. Dari kuda lah kemudian menginspirasi kendaraan-kendaraan modern yang ada sekarang ini. Kuda itu kuat, larinya kencang. Onta lebih kuat dari kuda tapi tidak kencang. Kalau balapan onta dengan kuda, ya mana Pak yang lebih cepat Pak? Lebih cepat kuda, cuman tidak bisa menahan beban berat. Nah itulah kemudian kelemahannya kuda, karena peruntukannya untuk bawa beban, bukan membawa beban berat. Kalau perjalanan dari Makkah ke Syam, orang membawa komoditi barang dagangannya itu menggunakan onta, bukan menggunakan kuda. Dikasih berat kanan, kiri, depan, belakang, onta tetap berjalan. Nah kuda yang ada di sini, al-adiyat ini, bil adiyati, Allah bersumpah dengan al-adiyati, kuda perang. Ini adalah kuda yang terlatih Bapak Ibu. Kalau kita lihat misalkan dari sampil belakangnya itu kan berotot, karena ada kuda sering beraktivitas jadi berotot. Pernah lihat kuda yang obesitas tidak Bapak Ibu? Kuda tapi obesitas. Ini kuda yang mager, malas gerak. Biasanya kuda itu adalah dia tidak obesitas karena identik dengan pergerakan. Tapi terkadang, mohon maaf, kuda itu terkadang liar. Kuda itu liar Pak. Kalau tidak dikendalikan itu liar kuda. Nah, kalau misalkan kita lihat film Mustang, itu kan kemudian kudanya kuda liar, kemudian yang ditangkap, kemudian dijinakkan, dilatih. Nah al-adiyat ini memiliki karakteristik adalah kudanya orang-orang mujahidin, yang kaum muslimin yang berperang, yang kemudian larinya kencang untuk menemui musuhnya. Itu adalah kuda. Ini al-adiyat adalah kuda perang. Jadi bukan kuda sekedar kuda tunggangan untuk aksesoris, atau kuda kemudian yang dipelihara, dikasih makan rumput kemudian baru dijual, bukan. Tapi memang kuda yang terlatih, bukan sembarang kuda. Bapak Ibu pernah lihat onta batu tidak? Yang pernah tidak haji umrah atau yang pernah ke Gebraloka? Pernah lihat onta batu? Nggak pernah tak? Onta kan tidak batu. Maka kalau ada jamaah haji atau umrah pulang dari tanah suci, kemungkinan besar dia akan batu. Itu biasa. Kalau tidak batu malah dikira onta. Ada dengan nggak batu. Tapi kalau batu itu biasa memang. Kondisi sana cuacanya seperti apa, di tanah air seperti apa, terjadi perbedaan cuaca. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian kandungan dari surah Al-Adiyat, ada 3 hal yang disampaikan dari surah Makkiyah pada surah Al-Adiyat ini. Yang pertama adalah al-qasamu al-ilahi, sumpahnya Allah, Allah yang bersumpah, bukan Nabi Muhammad SAW, bukan kita, tapi Allah. Bi khailil mujahidina, Allah bersumpah dengan kuda perang yang dinaikin oleh mujahidin. Ala annal insana kafurun jahudun li ni'ami rabbih alaihi. Allah bersumpah bahwa manusia itu, sesungguhnya manusia ini menggunakan kata penguat. Manusia itu benar-benar kufur nikmat, ingkarnya luar biasa. Ngerti Pak? Itu ternyata kita, bangsa manusia. Jadi kalau kita ngitung-ngitung kira-kira antara yang syukur dengan yang kufur, banyakkan mana nggih Pak? Banyak yang kufur je. Itulah anal insan kafurun. Jadi kalau kita lihat di sini, kafurun banyak ingkarnya, banyak kufurnya. Jahudun banyak ingkarnya. Lini ami rabbih alaih, atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Allah sudah memberikan nikmat banyak, tapi kemudian diingkari. Contohnya adalah diberikan kenikmatan, kemudian tidak digunakan dalam ketaatan. Allah beri kesehatan, kesehatan tidak digunakan dalam kebaikan. Allah beri kemudahan kelapangan harta, tidak dikeluarkan kewajiban dan juga infak sedekahnya. Allah berikan apa lagi? Kerukunan, kumpul, rukun, kemudian tidak digunakan dalam ketaatan. Itulah bentuk-bentuk kekufuran.
Oleh karena itulah kemudian ini menjadi inti penekanan dalam surah Al-Adiyat, itu betapa manusia itu menjadi ingkar terhadap Rabb-nya. Maka kita mempelajari surah Al-Adiyat, salah satu tujuannya adalah agar kita keluar dari kelompok circle orang-orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, agar kita keluar dari kumpulan mereka yang menggunakan nikmat Allah dalam kemaksiatan dan dalam kemungkaran. Itu agar kita keluar, ya itu. Nah, yang kedua adalah at-tahadduts an ghaziratil insan fi hubbi syadid lis-sarwati wal mal. Surah ini membicarakan bahwa manusia itu paling senang terhadap harta benda dunia. Jadi kalau sekarang ini musim lagi musim apa nggih, Pak? Sebelumnya burung nopo? Lapet sampai 250.000, bahkan ada yang sebelumnya juga pernah ikan cupang. Sekarang ikan cupang yang biasa itu, ikan cupang. Kemudian dulu batu akik sampai sekian, nggak tahu nanti apa gitu. Jadi begitu cinta terhadap dunia. Maksudnya adalah ini adalah sifat tabi'i manusia yang suka terhadap harta benda. Memang betul Allah ketika berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 tentang penunjukan Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi, lebih Allah pilih daripada menjadikan malaikat itu sebagai khalifah di atas muka bumi, karena tidak nyambung. Maka dalam satu tafsirnya Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan bumi itu terdiri dari materi, ada tanah, ada unsur batu, unsur air, itu materi. Adam diciptakan dari materi, dari tanah. Malaikat tidak diciptakan dari materi, kan dia dari cahaya. Maka yang berhak menjadi khalifah atas materi bumi ini adalah makhluk yang diciptakan dari materi, yaitu Adam. Karena kita diciptakan dari materi, maka kita cinta materi. Kalau boleh cinta terhadap dunia, itu boleh. Kan kemudian dalam pembahasan alhaakumut takatsur sudah kita singgung bahwa harus ada batasan-batasannya. Ngono yo ngono, nama Pak lanjutannya, ngono yo ngono, neng ojo ngono. Boleh cinta terhadap dunia, tapi jangan sampai menggeser nilai-nilai ukhrawinya. Itu yang kemudian dicela. Nah, di sini adalah mereka yang cinta terhadap dunia, gak penting untuk urusan akhirat. Ketika sudah berbicara terkait dengan masalah pekerjaan, ngoyo, yang penting dapat pekerjaan. Berbagai usaha dilakukan supaya mendapat kedudukan posisi tersebut di dunia kerjaannya, di perusahaannya, sehingga kemudian terus meninggalkan kode etik tentang yang halal ditinggalkan, haram dilabrak, diambil, yang penting dapat posisi yang diinginkan. Itu yang kemudian ditegur di sini, jangan seperti itu. Boleh kemudian kita menjadi seorang muslim yang kaya, tapi kaya kemudian hartanya itu menyelamatkan dirinya, bukan membebani dirinya di akhirat. Semakin kaya, semakin menebar manfaat pada banyak orang kaum du'afa. Misalkan demikian itu. Boleh kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah semoga tahun depan zakat saya, zakat kami, zakat kita ya Allah lebih banyak dari tahun ini. Kan zakat kalau lebih banyak, mungkin gak harta kita sedikit Bapak Ibu? Gak mungkin kan? Kalau zakat kita lebih banyak, kira-kira hartanya berlipat berapa? Berlipat-lipat. Tapi kemudian zakatnya kita keluarkan. Nah, at-tahadduts an ghaziratil insani, betapa cintanya manusia fi hubbi syadid, saking senang terhadap dunia, harta benda yang dia inginkan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena salah min Bani Israel, Rasul pernah menyebut 3 orang yang kemudian dicoba oleh Allah dengan penyakit yang berbeda-beda pada 3 orang dari Bani Israel. Jadi Rasul menggunakan kata kana salah min Bani Israel. Dulu ada 3 orang dari Bani Israel. 3 pertama, kedua dan ketiga. Yang pertama ya sakit, yang kedua diuji dengan sakit, yang ketiga juga dengan sakit. Tapi beda-beda. Yang pertama belang-belang kulitnya dan mengeluarkan bau busuk, sehingga orang enggan berduduk dengannya. Ada sekumpulan orang duduk, kemudian dia datang, bubar itu Pak, karena mengeluarkan bau busuk dan kemudian mohon maaf agak menjijikkan lihat kulitnya. Itu kan ujian sakit. Yang kedua adalah ujiannya itu
rambutnya itu rontok, tapi dalam bentuk penyakit. Misalkan kalau ditarik rontok, tarik gini rontok, sini rontok, gitu. Itu penyakit. Yang ketiga, diuji ujiannya adalah buta, tidak bisa melihat. Dulu bisa melihat, kemudian tidak bisa melihat. Dari 3 ujian ini, Bapak Ibu, pilih yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Nggak berani tuh? Jangan. Tapi siapa yang mau kemudian? Mereka kan juga tidak ingin, tidak berdoa diuji oleh Allah mendapatkan 3 ujian seperti ini. Maka disinilah kemudian kita lihat bahwa kaitannya dengan cinta terhadap dunia ya. Allah kirim malaikat dalam wujud manusia dalam hadisnya. Maka kemudian datang kepada masing-masing dari yang pertama, ayu halin ahabba ilaik. Langsung takut, langsung bertanya, Pak. Ayu halin ahabba ilaik. Kondisi apa yang paling kau inginkan? Gitu. Kalau dilanjutkan, wahai Anda yang sedang sakit kulit belang-belang, gitu. Orang sakit ketika ditanya demikian, Pak, maka jawabannya sangat logis. Saya ingin sehat. Diusaplah pada anggota tubuh yang sakit, dengan izin Allah jadi sehat dan bersih kulitnya, Pak. Kalau sekarang orang seperti ini masih ada, kira-kira sepi nggak rumahnya? Oh gitu, jam praktek jam 9, mungkin ba'da maghrib sudah penuh itu, sudah antri. Itu diusap, atas izin Allah semuanya hilang. Jadi kulitnya menjadi bersih dan kemudian menjadi bagus. Orang pun ingin memiliki kulit seperti itu. Bahasanya apa nggih, Bu? Glowing. Glowing, Masya Allah ibu-ibu, glowing. Glowing dengan rebonding sama apa beda? Rebonding itu kenapa? Meluruskan. Meluruskan ke rebonding. Jadi nanti kalau imam sebelum sholat, jamaah mari di rebonding softnya, nanti diluruskan softnya, di rebonding. Itu soft belakang kok belum di rebonding, belum diluruskan. Yang kedua, pertanyaan kedua, satu orang dapat 2 pertanyaan yang sama. Setelah ditanya tentang keadaan ingin sehat, diberi sehat, maka pertanyaan kedua adalah ayu malin ahabba ilaik. Mal, harta apa yang paling engkau inginkan? Langsung ditanya, Pak. Enggak basa-basi, harta apa yang paling engkau inginkan? Orang pertama minta ibil, onta. Karena waktu itu onta adalah harta yang paling mahal. Orang kalau punya onta, orang kaya. Kalau sekarang apa, Pak? Kenapa? Mobil sih, kendaraan sih. Apa mobil yang mahal itu, Pak? Saya juga nggak tahu. Kalau tanah kan nggak, dulu kan padang pasir, tanah masih silahkan ambil-ambil. Tapi kendaraan ini, Pak. Dikasihlah onta yang bunting. Ontanya sudah bunting, kemudian ditinggal. Orang minta sehat, dikasih sehat. Orang minta kaya, dikasih kekayaan. Tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Nggak ada, Pak, SKB-nya nggak ada, nggak ada. Kemudian ditinggal, sudah. Maka yang kedua didatangin lagi, sama kasusnya, ayu halin ahabba ilaik. Ingin rambutnya tumbuh baik dan dia sehat dari penyakit tersebut, maka diusap kepalanya, tumbuhlah rambut dengan baik, sehat, Pak. Orang kalau lihat rambutnya itu ingin punya rambut seperti itu. Zaman saya kecil namanya sampo Emron. Nggak tahu sekarang masih ada nama boten. Ada masih, Pak, ya? Masih. Kalau berarti jenengan kalau menangi Emron berarti seusia saya juga ya, Pak. Ayu malin ahabba ilaik. Harta apa yang paling kau inginkan? Lebih kecil dari onta, dia minta bakar, sapi. Dikasih sapi betina yang bunting. Yang ketiga, orang yang buta juga demikian, ingin bisa melihat. Diusap matanya, dengan izin Allah bisa melihat. Nah, ditanya, mau apa kamu? Ayu malin ahabba ilaik. Minta lebih kecil dari sapi, kambing. Semua dikasih hewan yang diinginkan, kemudian ditinggal. Itulah kondisi manusia. Kalau kita ditanya mau harta apa, pasti kita akan menyebut yang besar, yang mewah, yang megah. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Karena kita materi, jadi kita perlu materi. Toh kita makan, yang kita makan kan materi. Yang kita makan tadi kan bukan asap putih yang keluar dari AC, toh bukan. Kita makan arum-arum, kemudian minum juga teh hangat, karena kita manusiawi. Tetapi harus hati-hati di saat Allah menguji. Kan kita tidak tahu bagaimana Allah menguji kita, melalui siapa, bahkan melalui apa, di mana dan kapan, kita tidak tahu. Maka kita harus hati-hati. Kenikmatan suatu ujian, kesulitan juga satu ujian.
Maka ulama dulu mengatakan ubtulina bid-dharra'i fasobarna. Kalau kami diuji dengan himpitan kesusahan, kami sabar. Fabtulina bisarra'i falam nasbir. Kalau kami diuji dengan kelapangan, kemudahan, kemewahan, popularitas, kami kadang nggak sabar. Artinya jadi orang yang lepas kontrol. Sama dengan orang yang dikasih nikmat ini lepas kontrol. Ketika onta sudah beranak pinak, sapi beranak pinak, kambing beranak pinak, datanglah malaikat dalam wujud pengemis. Ini loh pengemis. Jadi kemudian meminta paring, minta sedekah. Anda siapa? Saya belum makan, kan gitu. Minta sedekah paring. Anda tidak punya hak atas harta yang saya miliki. Itu sampai dibentak-bentak. Kamu nggak punya hak, ngapain minta-minta ke saya? Emang kamu siapa? Ngaca. Ini godaan, cobaan orang kaya. Kalau yang minta adalah orang yang tidak dikenal, padahal membutuhkan, tidak dikasih. Saya nggak kenal Anda, kapan minta-minta ke saya? Dulu ketika saya susah, Anda tidak hadir, kan memang nggak kenal dia. Anda nggak hadir. Sekarang saya sudah seperti ini, Anda baru minta-minta, enak saja. Maka malaikat dalam wujud manusia mengingatkan, ingat ya, dulu kamu sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu dibantah, bukan dibantah, Pak. Bukan Allah gitu. Dulu kamu miskin, Allah yang menjadikan kamu kaya. Bukan, saya kerja keras. Ah, itulah. Maka keingkarannya di situ. Ini bentuk keingkarannya, salah satu dari sekian banyak contoh, dan ini real terjadi. Bukan Allah, saya kerja keras, ini warisan kerja keras saya, sehingga kemudian saya menjadi kaya, banyak anak onta. Maka disumpah, kalau engkau berdusta dengan yang engkau ucapkan, saya bersumpah engkau dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Ya semula, Pak. Kemudian ditinggal. Betul, dia menjadi sakit dan onta yang beranak pinak mati, tidak bisa diambil manfaatnya. Gitu, Pak, sampai demikian itu. Karena ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengaku dirinya bisa. Ini karena kecerdasan otak saya, kemudian saya memutar otak digini-gini terus gue sehari-hari. Kenapa kamu kepalamu pusing kalau diputar? Aku lagi muter otak, diputar-putar otak. Karena menganggap dirinya serba bisa, padahal itu adalah dari Allah SWT. Sama kemudian peserta mahasiswa berprestasi, hebat ya kamu jadi bintang kelas mahasiswa berprestasi. Iyalah, saya baru menggunakan 10% otak saya sudah berprestasi. Sombong. Nah, tapi kalau orang yang baik, hebat ya kamu menjadi prestasi. Tahun ini menjadi mahasiswa berprestasi, dapat penghargaan. Sebelumnya juga dia, alhamdulillah, ini karena Allah. Oh, jawabannya gitu. Ini karena Allah. Allah yang memberikan saya kemampuan ini untuk seperti ini. Oh, berarti Anda ini jamaah pengajian Al-Aman ya? Betul. Betul. Nah, kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang kemudian sapi beranak pinak sama didatangin, dan sikapnya sama dengan orang yang pertama, membentak, mengusir, dan kemudian tidak mengakui kekayaan itu datang dari Allah SWT. Berbeda yang ketiga, yang kemudian tadinya buta kemudian bisa melihat, didatangin paring-paring, minta sedekah. Tidak usah ditanya Anda siapa, dari mana, bagaimana, enggak ditanya. Identitasnya mana, enggak ditanya. Karena mungkin kalau orang baik bisa menilai siapa yang baik kali ini. Coba dibilang sama yang ngemis tadi, coba lihat sebelah sana. Di ladang itu apa yang dia lihat? Kambing yang banyak. Pergi ke sana, ambil kambing yang kau suka dan tinggalkan yang tidak engkau suka. Gitu, Pak. Suruh milih kambing sendiri. Kalau misalkan kita dengan suruh ada kambing banyak satu halaman, suruh ngambil kira-kira mentok bisa mengambil berapa ekor? Pinten Bu? Satu, masa cuma satu, dua, satu ekor, rugilah. 10 mungkin. Bisa nggak bawa 100 ekor? Bisa. Ikat aja lehernya dengan tali, ikat lagi, nanti tali 10 atau 50 jadi ikat jadi satu tali, tarik lagi gitu, dibuat cabang-cabang bisa. Tapi orang ini kemudian mengatakan, yang meminta sedekah tadi mengatakan, tidak, saya tidak menginginkan kambing Anda. Dia mengatakan, najahta, engkau lulus. Lulus dari apa? Aku dikirim oleh Allah untuk menguji kalian. 2 orang sebelum Anda itu tidak lulus dengan ujian ini.
tidak lulus karena dia mengingkari nikmat yang Allah berikan. Cintanya terhadap harta luar biasa, tapi tidak cinta terhadap Allah, tidak diimbangi. Cinta terhadap bendanya, tapi tidak cinta terhadap zat yang memberikan, yang menurunkan benda tersebut. Cinta hartanya, tapi tidak cinta terhadap zat yang memberikan harta tersebut. Nah, kemudian yang dua tadi sudah menjadi miskin dan kemudian kembali sakit. Yang buta bisa melihat, tetap bisa melihat, dan kambingnya tetap banyak. Inilah jamaah rahimakumullah. Kalau misalkan ada orang yang menguji kita, kemudian kita dikasih tahu, dia ini datang untuk menguji Anda, mungkin kita akan siap-siap, siapkan, disambut, dilayani, karena kita merasa diuji dan akan dinilai. Tapi kan Allah ketika menguji kita kan tidak bilang-bilang. Nah, kalau misalkan dengan balik ke rumah, malam-malam ada yang ketok, baru pulang sholat isya kemudian diketok, Pak, Bapak, Pak Yusuf, Pak Ali, gitu, paring-paring, nyuwun sedekah. Karena memang sudah ikut pengajian, apa yang perlu kita lakukan Pak dengan orang yang meminta-minta itu? Diberi. Napa malih? Ditanya, jenengan malaikat napa mboten? Nah, gitu. Nek malaikat ternyata baru noleh hilang gitu baginya. Dan boleh jadi orang yang kemudian Allah kirimkan untuk menguji kita mungkin ada di samping kita, samping rumah, depan rumah, belakang rumah, bahkan di jalan, di tempat kerja, bisa jadi itu. Mereka yang kemudian menguji. Saya nggak tahu Pak. Pernah baru kemarin di Jalan Wates, ya pakai sarung, pakai peci, ada pakai helm, ya gitu. Ya sudah, dia merasa kehilangan, kehabisan bensin, mau ke Kebumen. Bapak, tangki motor Bapak muat maksimal berapa liter? Sekian Pak. Dah, ini sekian. Sudah pergi Pak. Saya berharap dia malaikat Pak. Saya nggak kenal juga. Sehingga tamu saya itu ngatain, Buya kenal? Enggak. Lah kenapa tadi kok so akrab? Ya nggak tahu dia so akrab dengan saya so akrab juga gitu. Itulah jamaah rahimakumullah. Ini pelajaran dari yang kedua adalah betapa manusia itu cintanya terhadap harta luar biasa. Apalagi kalau kita sambung dengan al-humazah yang sudah kita bahas sebelumnya, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ayat kedua, allazi jama'a malau wa addada, yaitu orang yang mengumpulkan harta kemudian dihitung-hitung. Maksud dihitung-hitung itu dia tidak rela kalau hartanya itu keluar. Jadi tidak ditunaikan zakatnya, tidak ditunaikan infak sedekahnya, tidak ditunaikan. Sedikit pun nggak mau keluar. Maunya adalah bertambah, sedangkan dia berada dalam fase di mana harus ada harta yang dikeluarkan. Pada kondisi seperti ini, Bapak Ibu, tadi kita sampaikan menjadi muslim yang kaya itu boleh, nggak ada larangan. Tetapi kita harus sadar berapa jumlah kekayaan kita, di mana dan kapan nisab haulnya. Haulnya itu yang kemudian harus kita tahu, kasih batasan. Nisabnya sudah lewat atau belum? Kalau sudah kaya berarti sudah lewat. Kemudian haulnya kapan? Dikeluarkan. Maka itulah menjadi harta yang menyelamatkan, harta yang bersih. Kemudian kandungan yang ketiga, al-haddu ala fi'lil khair wal amalis salih alladhi yanfa'ul insana hina ruju'il khalaiq ilallahi lil hisabi wal jaza. Ini surah Al-Adiyat kemudian ditutup dengan ayo perbanyak juga amal soleh. Harta yang banyak itu bisa loh dipakai untuk amal soleh. Harta yang sedikit bisa loh diajak dan dipakai untuk beramal soleh. Badan yang sehat bisa loh, bahkan lebih bisa dipakai untuk beramal soleh. Karena yang badannya sakit bisa tetap beramal soleh. Orang sakit Bapak Ibu bisa nggak beramal soleh? Bisa. Zikir waktu sholat, tilawah Al-Quran, murojaah, berdoa kepada Allah, dan mendoakan orang-orang yang mengunjunginya agar diberi kesehatan. Itu kan juga amal soleh. Nah ini kemudian al-hatsu alal fi'lil khair, amalan yang baik yuk ditambah, diperbaiki kualitas, kemudian dijaganya. Wal amalis saleh. Yang ini amal soleh inilah yang kemudian akan bermanfaat bagi kita ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dan diberi perhitungan. Tadi saya mau menyampaikan terkait dengan iman dan juga amal soleh, kan saling beriringan. Keimanan dulu baru beramal soleh.
Nah, ketika kita membahas at-takatsur, yatba'ul mayyita salasun, 3 hal yang mengikuti mayit. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Yarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan kembali pulang, yang 1 akan menemani si mayit. Itulah amal. Disinilah amal. Maka ditekankan adalah amal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di sini amal saleh yang harus kita jaga. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, kemudian dilanjutkan di bagian akhir nanti at-tahdid bil iqabi syadid, ancaman azab yang pedih pada hari kiamat. Maka kita diperintahkan untuk memperhatikan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah kalian tidak tahu ketika yang berada dalam kubur itu kemudian dikeluarkan, orang-orang yang mati kemudian dikeluarkan secara jasadnya dan nanti akan dibangkitkan dari kematiannya, berarti akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti ini menyanggah pendapat bahwa orang yang kalau mati ya sudah urusannya selesai. Bagi orang yang beriman, tidak. Mati itu hanya menjadi pemisah antara dunia dengan akhirat. Justru kehidupan yang sesungguhnya itu akan kemudian dimulai ketika sudah dibangkitkan. Itulah. Dan kita berada di dunia ini kan hanya sekedar ziarah. Ziarah itu lama atau sebentar? Sebentar tuh. Kalau orang Jawa itu mampir ngombe, yo mbok sekalian makan gorengan, kan gitu. Ya ngombe ya makan gorengan, ya mampir gorengan. Sehingga kita kalau misalkan kita bilang, itu orang itu bapak itu lama ya, usianya 120 tahun. Sebentar Bapak Ibu. Jangan 120 tahun. Kita dengarkan azan.
Deh, jamaah rahimakumullah, melanjutkan sedikit intermezzo. Bapak Ibu yang tadi salat jamaah maghrib di sini, masih ingat gak? Imam rakaat pertama membaca surah apa? Al-Adiyat. Itu sengaja kita pesan dibaca ya, biar nanti biar nyambung. Karena yang jawab takmir jadi nggak dapat hadiah. Nah di sini kemudian ada nuzulul ayat. Ayat yang pertama, akhraja al-Bazzar bin Ibni Abi Hatim dan Hakim dari Ibnu Abbas qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengirim, bahasanya apa? Satu batalion pasukan berkuda gitu. Sekelompok pasukan berkuda. Wala bitat syahran, sampai 1 bulan enggak balik-balik. La ya'tihi minha khabarun, enggak ada kabar. Sebulan dikirim oleh Rasul untuk berjihad, enggak ada kabar. Maka Allah menurunkan wal adiyati dhabha. Maka salah satu spirit dari surah Al-Adiyat ini adalah mengingatkan dan memotivasi kaum muslimin, ingat, terus berjuang dan bergerak. Jadi karakteristik kuda itu kan dia tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak dicontohkan, harus ada contohnya. Maka orang kalau misalkan minta kuda masuk ke dalam air, misalkan ke sungai, itu kan biasanya yang bawa kudanya akan turun ke sungai dulu, kakinya masuk di sungai, orangnya berada di air, baru udah akan lihat, oh gitu ya, dia akan turun. Lebih mudah demikian itu daripada kemudian dikasih tulisan yang merasa kuda turun ke sungai, nggak akan ke sungai, nggak bisa baca. Nah inilah jamaah rahimakumullah pengantar dari surah Al-Adiyat, dan insya Allah akan kita lanjutkan. Tadi kita singgung hubungannya kuda dengan 5 ayat pertama dengan ayat yang ke-6. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda, dan apa hubungannya dengan orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang lakanut terhadap nikmat Allah SWT. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.